Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semangat pagi. Anak-anak, pagi ini bersama saya Ibu Siti Masufah, biasa dipanggil Bu Mas. Kita pagi ini akan membahas tentang materi IPA tentang cara perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, sebelumnya mari kita membaca basmalah bersama-sama dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berjalan dengan lancar. Semangat ya. Nah, pagi ini materinya IPA tentang cara perkembangbiakan makhluk hidup. Perkembangbiakan makhluk hidup pada tumbuhan, yang kita bahas adalah pada tumbuhan. Perkembangbiakan makhluk hidup pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa pertemuan sel jantan dan sel betina, hanya melibatkan satu induk saja. Sedangkan perkembangbiakan generatif dialami tumbuhan berbunga. Organ terpenting dalam perkembangbiakan generatif adalah bunga. Jadi perkembangbiakan generatif diawali dengan peristiwa penyerbukan. Apa itu peristiwa penyerbukan? Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala utek. Nah, perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan yang didahului dengan penyerbukan dan biasanya dilakukan melalui penanaman biji. Penyerbukan tumbuhan juga dapat dibantu oleh pihak lain, yaitu manusia, hewan, dan angin. Biasanya penyerbukan yang dibantu oleh manusia itu serbuk sarinya berat, ya. Seperti contohnya buah salak itu biasanya dengan bantuan manusia. Kemudian vanili itu biasanya juga dibantu oleh manusia. Kemudian penyerbukan yang dibantu oleh hewan itu biasanya kelopak bunganya itu berwarna mencolok, mengeluarkan bau harum, bau nektar. Hewan apa saja yang biasanya membantu penyerbukan? Yaitu burung kolibri itu biasanya, lebah itu, semut juga. Nah, kemudian biasanya penyerbukan yang dibantu oleh angin itu ciri-cirinya bunga sarinya serbuk sarinya itu sangat ringan. Contohnya padi, jagung, gandum. Nah, itu biasanya dibantu oleh angin atau bahkan air, misalnya air hujan gitu. Nah, penyerbukan itu kan bagian yang terpenting adalah bunga. Nah, karena apa? Karena di dalam bunga ada sel jantan dan ada sel betina. Nah, sebelum jauh kita pelajari tentang bagian-bagian bunga. Dari atas dulu ya. Ada benang sari, ada putik, mahkota bunga, bakal biji, kelopak bunga, dasar bunga, dan tangkai bunga. Benang sari itu adalah sel kelamin jantan, sedangkan putik itu adalah sel kelamin betina. Apabila bunga itu sudah tua, biasanya ya sudah waktunya, maka kelopak sarinya atau kepala sarinya itu akan pecah. Kemudian serbuk sarinya akan jatuh di putik. Bisa dengan bantuan hewan, bantuan manusia, atau dengan angin atau air. Nah, kalau putik itu adalah sel kelamin betina. Kemudian mahkota bunga. Bunga itu adalah bagian bunga yang biasanya memberi warna-warni pada bunga.
yang indah, yang menunjukkan keindahan pada bunga itu kan biasanya mahkota bunganya itu. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna ungu dan sebagainya. Kemudian bakal biji. Bakal biji itu ada di dalam bagian bunga. Kemudian ada kelopak bunga. Kelopak bunga itu adalah bagian yang mendasari, yang ada di luarnya bunga, bagian bunga paling luar. Dan biasanya itu ketika bunga itu masih menguncup, kelopak bunga itu melindungi mahkota bunga dari hewan, dari predator, supaya tidak dimakan oleh hewan. Maka Allah menciptakan kelopak bunga. Kemudian di bawahnya kelopak bunga ada dasar bunga. Bagian paling bawah itu biasanya agak menggelembung gitu ya. Kemudian yang paling bawah ada tangkai bunga. Tangkai bunga itu fungsinya menghubungkan antara pohon dengan bunga. Tuh. Nah, tadi bunga itu kan salah satu hal yang penting dalam perkembangbiakan secara generatif. Nah, harus pada penyerbukan secara generatif itu dimulai dengan penyerbukan. Nah, penyerbukan tadi adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Nah, penyerbukan sendiri itu dibedakan menjadi 4, yaitu ada penyerbukan sendiri atau penyerbukan sebunga, kemudian ada penyerbukan tetangga atau penyerbukan serumah, kemudian ada penyerbukan silang, dan yang keempat adalah penyerbukan bastar. Apa itu penyerbukan sendiri? Yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari, ya. Kemudian serbuk sari itu menempel pada kepala putih dalam satu bunga. Jadi pada satu kelopak bunga itu kan ada benang sarinya, ada putihnya. Nah, serbuk sari pada satu kelopak bunga itu jatuh pada putih pada kelopak bunga itu sendiri. Jadi satu bunga itu. Kemudian penyerbukan tetangga atau biasa juga disebut penyerbukan silang. Nah, itu serbuk sari jatuh pada putih bunga lain, tapi masih dalam satu pohon. Jadi dalam satu pohon itu kan ada beberapa kelopak bunga, ada beberapa bunga. Nah, serbuk sari dari bunga yang satu ini jatuh ke putihnya bunga yang satu ini, tapi masih dalam satu pohon. Nah, itu namanya penyerbukan tetangga. Tuh. Kemudian selanjutnya penyerbukan silang, yaitu jatuhnya serbuk sari ke putih pada bunga lain dan pohon lain, tetapi masih satu jenis. Jadi masih satu jenis. Misalnya pohon mangga gadung, serbuk sari pohon mangga gadung satu jatuh ke putih pohon mangga gadung satunya lagi, tapi lain pohon, tapi masih satu jenis. Nah, itu namanya penyerbukan silang. Kemudian penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari bertemu dengan putih bunga lain yang sejenis, tetapi varietasnya tidak sama atau varietasnya berbeda. Misalnya serbuk sarinya pohon mangga gadung jatuh ke putihnya pohon mangga arum manis gitu. Jadi ingat ya anak-anak, penyerbukan ada 4, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Selanjutnya, nah, ketika serbuk sari itu jatuh di putih ya, setelah serbuk sari itu menempel pada putih, maka sel kelamin jantan itu akan membuahi sel telur. Setelah membuahi sel telur tersebut tumbuh menjadi biji. Nah, bagian yang kosong pada dasar bunga mulai tumbuh dan menggelembung dan membentuk buah. Buah itu akan melindungi biji yang berkembang di dalamnya. Biji tersebut pada akhirnya nanti akan menjadi tumbuhan baru. Jadi ketika kita makan buah itu biasanya kan ada bijinya. Nah, bijinya itu kalau kita taruh di tanah itu biasanya akan tumbuh menjadi individu baru, menjadi tanaman baru. Selanjutnya, yang kedua adalah perkembangbiakan
tumbuhan secara vegetatif. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu ada vegetatif alami, ada vegetatif buatan. Jadi kalau vegetatif alami itu terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Tapi kalau vegetatif buatan itu dilakukan dengan bantuan manusia. Nah, cara perkembangbiakan vegetatif alami itu ada umbi batang, umbi lapis, umbi akar, akar tinggal, gerage, tunas, membelah diri, dan spora. Umbi batang contohnya apa? Umbi batang itu sebenarnya batang yang menggembung di dalam tanah. Jadi cadangan makanan itu disimpan di batang yang kemudian menggembung di dalam tanah. Contohnya apa? Contohnya kentang, ubi jalar. Nah, itu adalah contoh dari umbi batang. Kemudian umbi lapis. Umbi lapis itu adalah umbi terdiri dari sebuah cakram yang menyatu gitu ya. Kemudian membentuk lapisan-lapisan. Nah itu umbi lapis itu contohnya apa? Ada bawang merah, bawang putih, daun bawang, bunga tulip. Nah itu adalah contoh-contoh umbi lapis. Kemudian contoh umbi akar. Umbi akar itu berarti akarnya menggembung. Contohnya apa? Wortel, bunga dahlia. Nah itu contoh umbi akar. Kemudian akar tinggal. Nah akar tinggal ini biasanya disebut dengan rizoma. Nah, tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal ini anak-anak biasanya kalau musim kemarau itu banyak yang mati, kelihatannya mati. Nah, tapi ketika musim penghujan, wah pada tumbuh demikian banyaknya itu. Contohnya apa? Tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma, yaitu jahe, kunyit, lengkuas, ya, dan sejenisnya. Gitu. Kemudian gerage atau stolon. Gerage atau stolon itu adalah akar yang menjalar di permukaan atas tanah atau di permukaan bawahnya tanah. Contohnya apa? Contohnya arbei, rumput teki, stroberi. Nah, seperti rumput teki itu kan menjalar di atas permukaan tanah. Nah, ini meskipun itu ada anak-anak itu meskipun itu seperti batang yang menjalar, tapi ketika sudah ada akar yang masuk ke dalam tanah, maka dia sudah meskipun dipotong dia sudah bisa hidup sendiri, sudah menjadi individu baru. Kemudian cara perkembangbiakan vegetatif berikutnya adalah tunas. Contohnya apa? Contohnya pisang dan bambu. Jadi bambu itu berkembang biak dengan tunas. Pisang juga demikian dengan tunas. Biasanya pada pangkal batangnya pisang itu ada tunas-tunasnya dan dia akan tumbuh menjadi individu baru dan membentuk rumpun. Nah, kalau itu supaya tumbuh dengan baik, maka tunas itu harus kita pisahkan dari induknya, jangan menggerombol hanya jadi satu. Sebaiknya kita pisahkan supaya apa? Supaya bisa tumbuh menjadi individu yang lebih bagus itu. Kemudian membelah diri itu contohnya ganggang hijau. Sedangkan yang perkembangbiakan dengan spora itu contohnya jamur dan tumbuhan paku. Nah, yang membelah diri dan spora itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang pada tingkat terendah, tumbuhan pada tingkat terendah. Nah, jamur itu tidak mempunyai hijau daun, tidak punya klorofil, maka dia berkembang biaknya dengan spora. Nah, sporanya itu ada di bagian bawahnya, baliknya daun itu. Ketika spora itu ada di kantong sporangium, namanya kotak sporangium atau kantong sporangium. Nah itu kalau sudah waktunya maka kotak sporangium itu akan pecah dan sporanya itu akan bertebaran kemana-mana di bawah angin dan akhirnya akan tumbuh menjadi individu baru.
Kemudian cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, tadi ada vegetatif alami, sekarang ada vegetatif buatan. Berarti dibantu dengan manusia. Contohnya apa? Mencangkok, stek, okulasi, kemudian enten, merunduk. Nah, itu. Mencangkok itu yaitu dengan cara mengelupas bagian batang tumbuhan yang sudah tua, jangan batang yang muda ya, yang sedang itu ya. Itu kita kupas kulitnya, kemudian kita hilangkan kambiumnya. Nah, kambium itu adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menambah besar dan menambah tinggi batang, menambah besar batang. Nah, itu kambium. Nah, itu kambiumnya dihilangkan dengan cara dikerek gitu ya biasanya. Dan biasanya ditunggu kering 2-3 hari. Ya, 2-3 hari. Kemudian kalau sudah, kita bungkus dengan kita lapisi tanah yang subur. Kemudian kita bungkus yang luar dengan sabut kelapa atau plastik dan kita tali bagian bawah dan atasnya. Kita tunggu sampai tumbuh akar. Nah, kalau sudah tumbuh akar, maka kita gergaji bawahnya, kemudian kita tanam menjadi individu baru. Nah, biasanya tumbuhan hasil cangkokan ini akan lebih cepat berbuah. Karena apa? Karena ketika kita mencangkok harus pilih induk yang bagus, induknya yang sudah berbuah, buahnya yang kita bisa merasakan enak, manis dan sebagainya. Kemudian cara perkembangbiakan vegetatif yang kedua adalah stek. Stek itu mudah, anak-anak, cuma dipotong saja, jepret. Nah, dipotong saja kemudian ditanam gitu saja, sudah, itu namanya stek. Contohnya apa? Contohnya pohon ketela. Ketela pohon itu batangnya di stek aja, ditanam ke tanah sudah bisa tumbuh. Pohon randu dan mawar atau puring, bunga puring dan sebagainya. Itu dengan stek saja mudah. Banyak tumbuhan yang bisa di stek. Kemudian okulasi. Okulasi itu atau menempel. Jadi menempelkan mata tunas pohon yang satu ke mata tunas pohon yang lain. Jadi ada 2 pohon. Nah, ketika menempel atau okulasi ini kita cari induk yang sangat bagus. Jadi supaya apa? Supaya kualitasnya nanti, hasilnya nanti, individu baru nanti lebih bagus daripada induk-induknya. Jadi misalnya dari 2 pohon, yang satu induknya ini harus kita pilih yang misalnya pohonnya kuat, ini sebagai induk utamanya. Kemudian yang satunya buahnya dagingnya tebal, manis dan sebagainya, buahnya banyak. Nah, kemudian kita ambil pas kulit pada bagian mata tunas itu, kemudian kita tempelkan kepada pohon yang satunya. Yang satunya juga kita kulitnya kita ganti dengan dari pohon yang lain itu tadi. Maka akan tumbuh individu yang lebih bagus lagi. Kemudian mengenten. Mengenten itu adalah menyambung. Menyambung, jadi dari pohon satu kemudian diambilkan pucuk pohon atau pucuk pohon yang lain disambung ke pohon yang satunya lagi. Nah, itu sama, intinya sama dengan okulasi untuk menghasilkan individu baru yang kualitasnya lebih baik. Kemudian yang ini yang terakhir di sini adalah merunduk. Merunduk itu adalah dengan cara apa aja? Dengan cara menarik batang pohon induk itu tadi, kemudian dilukai sedikit, kemudian kita masukkan ke dalam tanah. Nah, kita beri pemberat supaya apa? Supaya yang kita rundukkan ke dalam tanah ini tidak kembali ke atas. Maka kita beri pasak atau apa supaya batang yang kita kita masukkan ke dalam tanah ini tidak kembali ke atas. Nah, sampai ketika sudah tumbuh akar, maka ini bisa dipisahkan dari induknya. Baiklah anak-anak, itu tadi cara perkembangbiakan secara vegetatif buatan, yaitu mencangkok, stek, okulasi atau menempel, enten atau menyambung, dan merunduk. Nah, itu kalau kurang paham,
silahkan dibuka lagi dari awal, diperhatikan lagi. Nah, sambil juga membaca-baca bukunya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan ketik tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!